Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai materi pada pertemuan malam ini, marilah kita buka pertemuan malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi inti, saya absen dulu ya terlebih dahulu ya. Pertama, Saudara Adam Darel. Hadir Ustaz. Hadir. Saudara Nurul Adnan. Hadir Ustaz. Hadir. Saudara Rizky Pamungkas. Hadir Ustaz. Alhamdulillah hadir semua ya pada malam hari ini ya. Alhamdulillah Ustaz. Pada semangat semuanya. Semangat dong. Semangat luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan pernah putus asa teman-teman untuk belajar. Marilah kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena kita diwajibin untuk menuntut ilmu, bukan untuk memahami ilmu. Jadi kalau seumpamanya kalian semua tidak paham tentang materi yang telah diberikan, maka itu tidak wajib bagi kalian. Yang diwajibkan yaitu menuntut ilmu. Mana kaidahnya? Kaidahnya di dalam hadis yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim itu menuntut ilmu. Nah, yang diwajibkan ini menuntut ilmu. Nah, hadirin teman-teman, perlu juga menjadi pacuan di dalam kitab Matan Bina. Nah, ini Sohibul Musannif ini nggak sembarang hanya mengarang kitab. Ini tuh suatu motivasi bagi kita. Musannif mengarang yang pertama diawali dengan kata nasoro. Nasoro artinya yakni pertolongan. Bahwasanya kita semua ini ditolong oleh Allah, ditolong dari kebodohan. Kita ditolong untuk menuntut ilmu supaya kita ini paham tentang ilmu. Yang kedua, yakni ada yang namanya doroba. Nah, doroba ini artinya apa? Dipukul. Nah, dipukul ini bagi anak pesantren, mungkin di sekolah-sekolah ada yang namanya aturan. Kalau di pesantren ini, ketika aturan dilanggar, maka biasanya para pengurus itu memberi hukuman. Nah, hukuman ini yang disebut dipukul. Nah, setelah kita ditolong oleh Allah, maka kita harus dipukul ibaratnya kita diberesin gitu, diberesin. Bagaimana kita nih menjadi para anak didik yang kuat gitu, yang tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni pataha. Setelah kita dipukul, kita mendapat hidayah. Oh, gue udah ngelakuin kesalahan gitu ya, ngelakuin kesalahan ini dipukulin terus. Nah, mendapat hidayah, akhirnya dia paham gitu, oh arti dari dipukulin tersebut. Nah, setelah pataha ada yang namanya hasiba itu hasuna itu memperbaiki diri. Nah, dari dia mendapat pencerahan, mendapat hidayah gitu. Nah, dia memperbaiki diri dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, setelah memperbaiki diri, barulah hasiba yaitu menghitung apa yang dia peroleh selama dia belajar. Nah, ini menjadi motivasi, pacuan bagi kita para pelajar. Paham anak-anak? Ustaz. Insyaallah. Masih semangat anak-anak? Semangat. Kalau saya bilang bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana semuanya anak-anak? Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Yang terdiri dari rukun mandi wajib, sebab mandi wajib, dan langkah-langkah mandi wajib. Adapun rukun-rukun mandi wajib, ada yang tahu teman-teman ada berapa? Ada Ustaz. Betul. Ada 3. Yang pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis.
najis. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Di dalam mandi wajib ada rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama, niat. Niat mandi wajib yaitu nawaitu ghusla birofil adasil bari anjamiil badani fardulillahi ta'ala. Dan adapun yang lebih simpelnya, nawaitu ghusla lirofil adasil akbari fardulillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis. Nah, ditakutkan ketika kita mempunyai hadas besar, di badan kita ada najis, terdapat najis, baik itu najis ainiyah ataupun najis hukmiyah, najis yang terlihat oleh mata atau tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh itu dari ujung rambut hingga kaki itu harus benar-benar diratakan. Baik, yang kedua, adapun sebab-sebabnya. Sebab-sebab mandi ada berapa teman-teman? Ada yang tahu? 5 kali saja. Kurang lebih segitu, hanya beda tipis lah. Sebab mandi ada 6. Yang pertama, ada yang tahu? Karena kita terdapat hadas. Itu salah satunya. Yang pertama yakni memasukkan asyafah ke dalam farji. Ini yang pertama teman-teman ya. Memasukkan kasyafah ke dalam farji. Adapun kasyafah itu adalah bentuk kemaluan kita yang berbentuk helm. Mungkin kita para cowok-cowok, para laki-laki mungkin tahulah apa itu helm. Berarti proses ini itu termasuk hubungan suami istri ya tadi ya? Betul, betul sekali. Pada saudara Anan, kita beri tepuk tangan kepada saudara Anan. Yang kedua yakni keluarnya air mani. Air mani. Nah, biasanya keluarnya air mani ini ada 2, ada 3 sebab. Maaf, ada 3 sebab. Yang pertama karena berhubungan intim sesuai sebab yang pertama. Yang kedua karena onani. Yang ketiga karena mimpi basah. Kalau kita tidur pagi-pagi bangun basah karena malamnya mimpi enak, hidang lengket, nah itu keluar mani, maka kita diwajibkan mandi wajib. Yang ketiga yakni mati atau meninggal. Nah, jadi orang yang meninggal ini harus mandi wajib. Siapa yang mandiin? Ya amil yang ada di suatu tempat di mana orang tersebut meninggal. Nah, bukan orang yang meninggal yang mati sendiri, yang mandiin sendiri. Ya, maaf ya, bukan yang mandi sendiri. Sebab kalau orang yang meninggal mandi sendiri, jamaah pada kabur. Itu perlu diketahui. Jadi yang meninggal ini dimandiin, bukan mandi sendiri. Lanjut, yang selanjutnya yakni haid. Haid ini khususnya untuk perempuan ya. Bagi kita kaum laki-laki mungkin tidak terlalu penting, akan tetapi ini menjadi suatu pelajaran ketika nanti kita sudah bersuami istri, bagaimana kita memberi tahu kepada istri kita bahwasanya ketika haid maka diwajibkan mandi. Yang selanjutnya yakni nifas. Nifas itu
adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang selanjutnya, yang terakhir yakni melahirkan. Dan melahirkan ini bukan hanya melahirkan berbentuk manusia aja, namun keguguran pun diwajibkan mandi seperti itu. Nah, dari tiga sebab ini itu secara khusus masih umum gitu, secara umum masih umum, ke laki-laki bisa, ke perempuan bisa. Nah, yang tiga selanjutnya ini khusus untuk perempuan. Ya, paham ya anak-anaknya? Paham, Ustaz. Paham. Baik, selanjutnya yakni langkah-langkah bagaimana kita mandi wajib. Ada tiga langkah di dalam mandi wajib. Yang pertama itu kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu yang ada di badan kita. Ditakutkan ketika kita mempunyai hadas besar, ada terdapat najis di tubuh kita, baik itu najis hukmiyah ataupun najis ainiyah, maka kita dianjurkan untuk menghilangkan najis terlebih dahulu. Setelah menghilangkan najis, maka kita niat yang dibarengi dengan datangnya air. Ketika kita ambil air, lalu kita kucurin kepala, dan ketika kita kucurin air di atas kepala, maka kita barengi dengan niat. Dengan niatnya nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Setelah niat, baru kita ratakan air dari ujung rambut hingga ujung kaki. Baik teman-teman, mungkin pada malam hari ini ada yang ingin bertanya, ada yang belum dipahami dari teman-teman semua. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Baik, Niat mandi wajib dalam bahasa Arab kayak gimana ya Ustaz? baik. Pertanyaannya bagus nih. Saya akan memperlihatkan bagaimana niat melalui bahasa Arab. Jelas teman-teman, niat dengan bahasa Arab. Jelas Ustaz. Niatnya itu nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Jelas ya teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Ustaz, mungkin itu aja. Atau saya yang bertanya kepada kalian? Ya, persiapkan jawaban kalian sebaik mungkin. Pada materi kali ini, apa yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, kepada saudara Darel, coba sebutkan rukun-rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib yang pertama adalah niat ya saja. Betul. Dan yang kedua menghilangkan atau membersihkan hadas atau najis Betul. di dalam tubuh kita. Betul. Dan yang ketiga membasuh seluruh tubuh kita dengan air. Betul. Ya. Dan selanjutnya kepada saudara Nurul Adnan, apa saja sebab-sebab mandi wajib? Sebab mandi wajib ya. Ya, Dan tadi
seingat saya tuh hubungan suami istri ya Ustaz ya. Betul. Yang pertama. Yang pertama, yang kedua keluarnya air manis Ustaz. Betul. Yang ketiga haid. Betul. Yang keempat karena faktor meninggal Ustaz. Betul. Itu faktor meninggal di mandi sendiri atau di mandi Ustaz? Dimandiin. Oh, dimandiin. Kalau mandi sendiri ditakutkan jamaah pada kabur. Oh itu tadi ya. Bukan begitu? Jadi harus dimandiin ya. Si mandiin. Oh, yes, ya. Mustahil orang meninggal mandi sendiri. Apalagi selanjutnya? Nih pas Ustaz. Betul. Dan yang terakhir Apa yang saya lupa Ustaz? melahir. Oh iya, melahirkan Ustaz ya. Iya, saya lupa Ustaz. Gitu. Ingat ya teman-teman ya. Ada 6 sebab-sebab mandi wajib dan rukun-rukun mandi wajib ada 3. Satu lagi kepada saudara-saudara bagaimana langkah-langkah mandi wajib? Oke baik Ustadz, secara tidak langsung juga seperti halnya juga dengan rukun tadi yang dijelaskan ya Ustadz ya. Betul. Pertama adalah kita harus panjatkan ya terlebih dahulu, kemudian kita membersihkan daripada hadas ataupun najis yang terdapat di dalam tubuh kita, Betul. dan yang ketiga kita alirkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai kaki dengan air secara sempurna. Betul. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya kita membersihkan najis terlebih dahulu, baru niat. Baik, Ustaz. Membersihkan Berarti dengan najis, persamaan ya Ustaz ya. membersihkan najis terlebih dahulu. Membersihkan. Membersihkan najis terlebih dahulu. Nanti setelah itu ada namanya sunnah, Sunnahnya berarti berwudu Ustaz. berwudu. Itu mungkin di lain pembahasan. Ini kita hanya belajar yang wajibnya saja terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana anak-anak paham? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kesimpulannya bahwasannya mandi wajib itu mempunyai rukun, mempunyai sebab-sebabnya dan mempunyai langkah-langkahnya. Adapun rukun-rukunnya terdapat 3. Yang pertama yaitu niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air ke seluruh badan. Dan sebab-sebabnya ada 6. Yang pertama memasukkan khasyafah ke dalam farji. Yang kedua yakni keluarnya air mani. Yang ketiga meninggal. Yang keempat haid. Yang kelima nifas. Yang keenam meninggal. Melahirkan. Selanjutnya langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti yang ada pada rukun. Yang pertama perlu kita membersihkan najis terlebih dahulu. Yang kedua kita niat lalu dibarengi dengan datangnya air. Yang ketiga harus mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembahasan pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.